Ini adalah kondisi air kolam yang nggak disukai penghobi koi. Hijau. Ini lebih hijau lagi, ikannya sampai nggak kelihatan. Kalau ini dibiarin, bisa jadi kayak gini, lebih parah. Jadi kayak gini, dan terakhir kayak ini, lapangan golf. Yuk kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aloha Koi. Sebelum lanjut, silakan bergabung di Aloha Koi Auction. Kita ada lelang ikan koi setiap minggunya minimal 2 kali dalam 1 minggu. Linknya saya taruh di deskripsi. Siapa yang ngerasa terganggu sama air kolam yang warnanya hijau? Udah pakai cara apa aja? PK, clay, lampu UV, atau alga remover? Nah, ini saya tunjukin kolam koi di sini seperti apa jernihnya. Ini jernih banget, nggak hijau sama sekali. Sebelahnya juga. Ikannya kelihatan jelas, padahal ini banyaknya cagoy. Ini masih terlihat jelas sampai ke dasar. Airnya kayak gini jernihnya. Jernih banget. Nggak ada hijau-hijaunya sama sekali. Terus yang di situ sama juga. Ini nih yang paling sering dimunculin di video ya. Oh. Ini jernih banget juga. Ikannya kelihatan jelas. Nah, jadi di sini kita nggak pakai sama sekali yang namanya treatment kimia yang tadi saya sebutin di sebelumnya. Di PK, clay, alga remover nggak pakai. Bahkan lampu UV sekalipun kita nggak pakai juga. Tapi bisa jernih kayak gini. Kalau mau tahu, ikutin terus videonya sampai beres. Jadi kalau pengen kolam koinya jernih kayak yang di sini tadi tanpa treatment yang saya sebutin sebelumnya, kita harus kenalan dulu sama si alga nih, makhluk apa dia sebenarnya gitu kan. Kenapa dia bisa berkembang pesat dan bikin kolam koi kita jadi hijau seperti yang di awal tadi. Jadi alga ini bisa berkembang dan tumbuh dengan sangat pesat sampai jadi hijau kolamnya. Itu dipengaruhi sama dua hal, yaitu nutrisi yang dibutuhin sama alga, yaitu unsur nitrogen yang bisa didapat dari amonia, nitrit, dan nitrat dihasilkan oleh kotoran ikan. Jadi kotoran ikan jadi amonia kan. Terus juga sisa pakan yang nggak habis gitu kan, itu jadi amonia juga. Itu kalau misalkan tidak diolah oleh bakteri penitrifikasi yang ada di chamber filter, otomatis akhirnya diserap sama si alga gitu kan. Terus ditambah lagi dengan intensitas sinar matahari yang cukup tinggi, jadi nutrisi ini dipakai sama alga buat berfotosintesis. Akhirnya dia kebutuhan hidupnya terpenuhi, akhirnya populasinya bisa jadi banyak dan bikin kolam koinya jadi hijau kayak gitu. Jadi sebenarnya si alga ini hadir ketika kolam koi kita sistem filternya belum mampu buat mengolah nitrogen, yang mana yang dimaksud tadi mengolah amonia jadi nitrit kemudian jadi nitrat. Nah, jadi ketika filternya belum mampu mengolah itu semua, si alga ini hadir buat menyerap unsur-unsur nitrogen tadi gitu kan. Jadi sebetulnya nggak jelek dengan adanya alga ini buat kesehatan ikannya gitu kan. Akhirnya kualitas airnya tetap bagus gitu kan. Nah, gimana caranya si alga ini biar pergi secara alami? Yaitu diperkuat filter biologisnya. Jadi
Kalau filter biologis kita udah mampu mengolah amonia jadi nitrit dan jadi nitrat itu dengan performa yang bagus, otomatis jumlah unsur nitrogen yang ada di kolam kita ini nggak lagi banyak kayak sebelumnya kan. Jadi nutrisi yang dibutuhin alga buat tumbuh itu juga lama-lama makin menipis. Terus alga yang tersisa yang ada di kolam itu sedikit-sedikit dimakanin, dikonsumsi sama ikan koinya. Jadi nutrisinya ditekan, nggak ada dengan performa filter yang bagus. Habis itu si alga yang tersisa di kolam dimakanin sama koi. Akhirnya lama-lama kolamnya jadi jernih gitu kan. Seolah-olah alganya hilang sama sekali, padahal ada aja, meskipun populasinya nggak banyak. Jadi kalau mau kolamnya jernih, saran saya jangan pakai treatment yang tadi. Yang mana kalau misalkan treatment bahan kimia yang disebutin tadi, ada beberapa yang juga mempengaruhi si kinerjanya bakteri penetrifikasi gitu kan. Kalau misalkan alga yang fungsinya menyerap nitrogen di kolam kita dihilangin, tapi produksi nitrogen yang dalam bentuk amonia dan lain sebagainya itu masih banyak, terus yang mau ngolah itu jadi aman buat koi siapa, kan jadi nggak ada gitu. Jadi kalau alganya pokoknya asal hilang, asal jernih, malah ikan koinya nanti yang jadi korban kayak gitu. Jadi saran saya kalau pengen kolamnya jadi jernih dan koinya sehat, jangan pakai cara-cara yang tadi. Itu karena itu sifatnya cuma sementara. Kalau kita pakai cara yang alami gitu kan, bakteri penetrifikasinya dibanyakin, pakai bakteri starter, terus media biologisnya diperbanyak, sampai nanti jumlahnya cukup, terus otomatis yang tadinya hijau jadi jernih perlahan-lahan gitu kan. Kayak saat itulah si kolam koi kita performanya udah bagus. Yang kalau orang bilang itu filtrasinya udah mature, kayak gitu. Alga ini jangan hanya dipandang sebagai hama yang merusak pemandangan, karena dia juga ternyata manfaatnya banyak gitu kan. Selain tadi ngolah nitrogen, menyerap nitrogen, dia juga berfungsi buat jadi makanan alami ikan koi gitu. Malah penghobi senior itu banyak yang sengaja si kolamnya dibikin hijau biar biar suplai pakan alaminya yang ada di kolam ini melimpah gitu kan. Jadi anggapannya dia napas saja, berenang biasa aja dia sambil makan gitu kan, nutrisi masuk terus. Terus apalagi kalau lagi pembesaran burayak, saya malah sengaja satu kolam disiapin dibikin hijau dulu sebelum akhirnya burayaknya dimasukin. Itu nggak dikasih makan pun akan ada pertumbuhan gitu. Yang mana kalau burayak kan burayaknya kecil banget, kalau pakai filter pakai pompa gitu resiko kan si ikannya akan tersedot ke pompa terus mati. Makanya sistem air hijau menggunakan dengan memanfaatkan alga kayak tadi itu jadi solusi. Di satu sisi jadi pakan alami buat burayaknya, terus di sisi lain dia juga berfungsi buat menyerap nitrogen. Jadi udah mau jadi makanan, terus jadi penjaga kualitas air juga, bagus banget kan gitu. Kesimpulannya, kalau mau kolamnya jernih dan mature, dikurangin lah treatment kimia kayak tadi, karena itu malah memperlambat proses maturenya kolam kita. Yang dilakuin di sini, kenapa kolamnya bisa jernih tadi? Selain bakteri penetrifikasinya kita jaga terus, jumlahnya kan kita jaga tetap banyak gitu, kita rutin tambahin. Terus intensitas cahaya matahari di sini juga kita kurangin lah, pakai paramet di atas nih, jadi rada teduh. Selain proses fotosintesis alga juga jadi berkurang karena intensitas cahaya mataharinya nggak terlalu tinggi. Terus bakteri penetrifikasi juga jadi seneng karena dia sifatnya fotofobik, jadi menghindari cahaya. Kalau ada cahaya dia nggak bisa kerja maksimal. Jadi dengan dibikin teduh,
seperti ini, kinerja bakteri penitrifikasi bakal lebih baik. Jadi kalau di kolam-kolam penghobi itu chamber filter kenapa harus ditutup? Itu bukan semata biar bagus, biar rapi, nggak gitu doang, tapi ada fungsinya kayak tadi buat meningkatkan si performa bakteri penitrifikasi. Oke, segitu. Semoga bermanfaat, semoga mudah dimengerti. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa like kalau suka videonya dan silakan komentar kalau punya pengalaman serupa atau apapun, komen aja. Dan subscribe, terus nyalain lonceng notifikasinya. Makasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga setelah nonton video ini, kolam koinya bisa jernih secara alami, nggak hijau-hijau lagi dalam waktu yang cukup panjang. Seterusnya kalau bisa nggak pernah hijau lagi.